Selamat datang kembali di Lockdown Ekonomi, sebuah gerakan sosial non-profit yang diinisiasi oleh think tank Alter Kontak yang bertujuan membantu para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah menghadapi tantangan yang muncul diakibatkan oleh pandemi dan tentu saja cara untuk mengaktifkan kembali kegiatan usaha dan kegiatan perekonomian yang sudah ada. Bersama saya, Carlina Lubis, dan hari ini tamu kita adalah seorang Mbak cantik, Mbak Desi namanya, pemilik usaha Descraft. Untuk lebih kenal, kita langsung sapa Mbaknya, langsung ngobrol-ngobrol dengan beliau. Oke, halo Mbak Desi. Halo Bu, apa Halo. kabar? Kabar baik. Selamat datang di ngobrol-ngobrol ini ya. Terima kasih sudah bersedia join. Hari ini kita pengen dengar cerita tentang usahanya Mbak Desi ini. Tapi sebelum Mbak Desi cerita, kita tanya kabarnya dulu kali ya. Tadi kan saya udah ditanya nih. Mbak Desi kabarnya gimana? Alhamdulillah baik. Baik. Ini di rumah atau sedang di mana Mbak? Sedang di rumah. Oh, di rumah, ya, di rumah. Oke. Mbak, boleh diceritain nggak ke kita ini Descraft apa ya? Gitu. Oh ya, jadi Descraft itu jualan aksesoris kerajinan tangan. Nah itu saya sendiri pemiliknya dan yang buat itu saya sendiri. Jadi Descraft itu berasal dari Des itu nama saya Desi dan Craft itu kerajinan. Jadi kerajinan Desi, nah seperti itu. Kerajinan Desi. Jadi ini aksesoris yang dibuat sendiri begitu kira-kira. Ya, Uh, ya, ini dengan tangan. handmade Ya, manual. ya. Iya, Oke, handmade. oke handmade. Lalu aksesorisnya itu khusus aksesoris wanita saja atau untuk semua gender? Saat ini khusus wanita saja, baru khusus wanita. Oh, khusus wanita. Oke. Yeah. Sudah berapa lama Mbak berkutat dengan handmade bisnis ini? Sejak tahun 2019. Tepatnya tuh awal merintisnya tuh bulan Juli. Juli. 2019. Yang membuat Mbak Desi berinisiatif mulai bisnis ini apa Mbak kira-kira? Jadi dulu saya tuh pernah sekolah di SMK jurusan Tata Busana. Nah, kebetulan saat ini kan saya meneruskan sekolah lagi di Universitas Tidar, tapi kan dengan prodi yang berbeda, jurusan yang berbeda. Nah, karena banyak orang berkata kepada saya, apa nggak salah jurusan, dulu SMK ambil jurusan Tata Busana, kok sekarang ambilnya jurusan ini gitu. Nah, saya berpikir bahwa ketika saya bisa menjahit, dulu pernah sekolah di jurusan Tata Busana, saya memiliki pemikiran bahwa saya akan mengembangkan bakat saya menjahit dulu dengan berjualan ini, seperti itu. Oke. Berarti passionnya, skillnya memang di bagian-bagian kayak begini ya, menjahit, merangkai aksesoris gitu-gitu. Ya. Oke. Dan Mbak Desi putuskan ya saya mulai dulu deh usaha seperti ini gitu ya. Ya. Oke, sejauh ini sambil kuliah, sambil mengisi waktu luang. Oh, waktu luangnya banyak ya? Ya enggak juga. Biar enggak boring gitu di rumah. Oke. Jadi antara kuliah, kan ini ternyata dijalankan sambil berkuliah ya. Jadi antara kuliah, lalu merintis usaha, itu Mbak Desi dibantu tim kah atau sendirian sampai hari ini? Masih sendirian. Jadi ya saya sendiri merintis usaha ini. Oke. Lalu untuk usaha Descraft ini, pembuatan aksesoris, lalu
penyampaiannya ke pelanggan, itu Mbak Desi jalankan dari rumah atau ada tempat sendiri untuk bisnisnya? Ya, kadang saya berjualan secara online. Kadang saya punya ini nih temen atau saudara, dia lagi SD gitu. Aku punya ini loh, jualan ini gitu loh, mau beli enggak gitu. Nah dia nanti beli, nah dia nawarin ke teman-temannya, ya udah jadi profit sendiri di situ. Oh, ini ya dijual ke reseller gitulah berarti kira-kira. Ya, ada yang reseller ke saya ada. Oke. Nah, karena usahanya ini kan dari Juli 2019 ya Mbak Desi ya, kan sampai sekarang kan masih berjalan dengan baik. Nah, di rentang itu kan kita tahu ada pandemi yang terjadi. Ada pandemi yang terjadi di sana sini kan begitu. Waktu pandemi itu datang menghampiri Indonesia dan area kita sekarang, itu ada efek langsungnya nggak Mbak ke usaha yang Mbak jalankan? Ada sih. Seperti saya kan berjualan dompet flanel seperti ini. Terus ada tas serut juga. Nah kalau seperti tas, dompet kan yang tadinya saya sasarannya ke anak sekolah, kan saat ini kan anak sekolah harus belajar di rumah. Nah sehingga banyak sih anak sekolah lebih memerlukan sesuatu yang lebih dibutuhkan daripada tas atau dompet itu sendiri. Jadi saya berinovasi untuk membuat masker saat ini. Nah, saya itu membuat masker tapi dengan desain yang berbeda. Desainnya itu ini seperti ini. Jadi saya menambahkan unsur sulaman di maskernya itu gitu. Sama ada beberapa desain juga masker ini tumbler. Nah, kayak situ. Jadi saya saat pandemi ini berjualan masker seperti ini tuh malah keuntungannya itu lebih banyak gitu. Oh iya. Jadi sebenarnya ada sedikit penurunan lah ya waktu pandemi datang karena pelanggan kita kan banyaknya ke sekolah begitu. Nah, lalu karena penurunan itu Mbak Desi berinovasi dengan merancang produk yang berkaitan dengan protokol kesehatan gitu kira-kira ya. Ya, yang lebih dibutuhkan masyarakat saat ini lebih tepatnya. Oke. Dan responnya pasar gimana, Mbak? Mantap? Baik sih. Ada yang Bagus. reseller masker juga gitu. Ya, Mbak saya reseller masker ya gitu. Oke. Berarti ini ya, inisiatifnya tepat gitu ya, langsung bisa mengganti produk yang lebih sesuai. Selain mengganti jenis aksesoris yang dibuat, ada strategi lain yang Mbak Desi lakukan atau sedang rancang untuk lebih menyesuaikan dengan keadaan sekarang? Saya lebih mencari tahu kayak di media sekarang masyarakat itu lebih suka apa sih gitu kan. Sekarang lebih banyak suka yang Korea. Nah, saya bisa tuh memodifikasi dompet flanel tadi, bisa jadi karakter yang lucu-lucu gitu. Kan orang jadi suka gitu. Nah, sejauh ini gimana Mbak? Ternyata pasarnya itu lebih banyak ke siswa-siswi sekolah atau kepada wanita muda, wanita dewasa? Lebih ke anak sekolah sama anak-anak seumuran saya, seusia saya. Oh, wanita muda ya berarti ya, wanita muda. Ya. Oh, jadi ternyata produknya Descraft itu paling banyak diminati itu justru oleh siswa-siswi sekolah, sekolah. Ya, siswi. Lalu wanita muda ya. Sama mahasiswi. Oke. Nah, lalu gimana Mbak interaksi dengan pelanggan sejauh ini? Apakah full online atau bagaimana? Kalau pandemi saat ini lebih full online. Jadi saya lebih memasarkan itu lewat Instagram sama WhatsApp. Tapi saya lebih mengutamakan Instagram karena
jangkauan Instagram itu lebih luas, sedangkan di WhatsApp itu kan hanya sekedar teman yang saya kenal aja kan. Kalau di Instagram itu kan walaupun orang yang saya kenal ataupun orang lain itu kan bisa melihat produk-produk saya gitu. Oke. Lalu ketika interaksinya via online itu kan berarti kan waktu memesan gitu. Waktu menyampaikannya ke pelanggan Ya. berarti ada program delivery juga ini. Delivery Saya lebih membuat ya. Jadi saya lebih membuat video tentang produk saya ya, video kecil-kecil lah, berapa detik gitu. Kemudian saya juga di Instagram itu kan ada feed Instagram. Nah, bagaimana saya bisa membuat feed itu tuh semenarik mungkin. Jadi itu orang yang melihat tuh suka gitu ketika melihat di profil Instagram saya seperti itu. Oke. Kalau ada pelanggan yang pesan online, menyampaikan pesanan mereka itu disampaikan ke mereka itu pakai jasa delivery atau jasa bagaimana, Mbak? Lewat WhatsApp. Bukan. Mereka beli, lalu datang ambil ke Mbaknya atau Mbak kirim via pos atau via jasa lainnya? Saya kirim lihat via pos atau JNE, JMT seperti itu. Oh begitu. Jadi berarti Mbak Desi ini ada kerjasama dengan jasa pengiriman, berarti begitu ya? Kalau kerjasama belum sih. Belum. Kalau kerjasama dengan teman belum. Belum. Oke. Nah, untuk kedepannya rencana pengembangan usaha ini bagaimana kira-kira Mbak Desi? Boleh diceritain ke kita rencananya akan apa, tahap pengembangan bagaimana begitu? Tahap gimana? Maaf, tadi keputus. Kan tahap pengirim. Rencana pengembangan bisnisnya Mbak Desi kira-kira boleh diceritakan nggak ya ke kita-kita yang sedang menyaksikan ini begitu? Jadi rencana kedepannya sih saya kan saat ini kan orang-orang lebih suka ke masker, masih masker Tidan. Sedangkan saya ini penjualan dari Descraft sendiri kan pre-order, jadi kan harus menunggu. Nah, sedangkan saya sendiri kan baru saya gitu yang buat, jadi belum ada partner lain gitu kan. Nah, jadi mungkin saya lebih lebih memperbanyak produksi dulu sama mengumpulkan ya dana untuk mengembangkan produksi saya seperti itu sih. Ya semoga aja besok bisa berkembang, bisa punya toko sendiri gitu. Oh, lebih ke arah ini ya, mau punya toko sendiri berarti ya, pengembangan ke depannya ya. Ada rencana rekrut pegawai atau rekrut tim gitu biar bisa membantu produksi Descraft ini? Ada rencana seperti itu nggak kira-kira ke depannya? Iya, pengen sekali. Soalnya kan gimana, Kak, saya juga kesusahan sendiri dalam sistem produksinya gitu kan. Karena proses waktu menjahit, menyulam itu kan lama juga gitu. Jadi pengen sekali sih. Tapi nunggu nanti berkembang dulu. Oke. Mempersiapkan dulu. Sejauh ini Mbak Desi, yang Mbak ketahui ya, pelaku usaha sejenis ini banyak nggak yang melakukan usaha sejenis handcraft seperti yang Mbak Desi lakukan, itu banyak nggak Mbak? Sejauh ini yang Mbak tahu? Oh, sejauh ini ada, tapi lebih ke daerah lain. Jadi di Magelang ini mungkin kayak misalnya masker, ada sulaman itu jarang gitu lah. Nah, kalau misalnya saya melihat di marketplace lain gitu kan, nah itu ada sih masker sulaman gitu, tapi dengan harga yang lebih tinggi. Sedangkan saya kan masih harga yang orang lain tuh bisa gitulah membeli masker terjangkau. Nah gitu, dengan harga yang terjangkau. Di kalangan pengrajin, nah Mbak Desi kan jadinya pengrajin ya, di kalangan pengrajin sendiri itu ada kayak komunitasnya nggak ya Mbak Desi ya? Komunitas para pemilik usaha handcraft, ada seperti komunitasnya begitu nggak, tempat para pelaku usaha sejenis itu diskusi,
bertukar ide atau menjalin kerjasama gitu? Ada kayak komunitasnya nggak? Kalau komunitas khusus handcraft sendiri itu belum sih, saya belum menemukan. Cuma saya itu saat ini sedang ikut komunitas beasiswa Bank Indonesia. Nah, di komunitas itu kan ada divisi, salah satunya itu divisi kewirausahaan. Nah, di divisi kewirausahaan itu terdapat suatu program kerja. Nah, di mana itu ada apa ya? Membuat suatu grup WhatsApp, di mana grup WhatsApp itu tuh perkumpulan mahasiswa-mahasiswi yang memiliki yang berjualan, yang berwirausaha, nah gitu. Nah, nanti dari grup WhatsApp itu dibuatkan suatu media sosial Instagram. Nah, jadi kita itu terbantu usahanya itu kita dapat dipromosikan gitu. Nah, di grup WhatsApp itu juga tidak hanya kalangan dari Magelang aja, dari Semarang pun ada. Jadi Jadi jangkauannya lebih luas. Oh, lebih luas ya? Ya. Jadi lebih kepada komunitas pengusaha muda, tapi in general ya, jenisnya bermacam-macam. Oke. Tadi ceritanya ini komunitas Bank Indonesia ya, Bank Indonesia yang menginisiasi ya, Mbak? Oh ya, itu. Ya, lebih tepatnya lebih dikenal itu Genbi. Iya. Gimana? Jadi komunitasnya itu namanya Genbi. Genbi itu kepanjangan dari Generasi Bank Indonesia. Ya. Generasi Bank Indonesia. Oke, itu programnya sudah cukup lama yang Genbi ini? Ya udah lama sih. Dan sejauh ini Genbi ini lebih fokus pada tempat brainstorming, bertukar ide, bertukar ini, atau lebih kepada bantuan dana, Mbak? Jadi Genbi itu lebih ke seperti himpunan kampus pada umumnya. Jadi kita bisa bertukar ide, kita bisa membantu sesama gitu ke masyarakat, dan lebih mengutamakan itu membantu ke masyarakat sih. Oke. Tapi yang jelas isinya itu para pengusaha muda gitulah ya? Ya, ada pengusaha muda. Jadi ada divisi-divisinya gitu. Kalau saya kebetulan masuk di divisi kewirausahaan gitu. Oke, divisi dalam Genbi sendiri banyak divisi. Mbak Desi tergabung di divisi kewirausahaan. Oke. Nah, Mbak Desi, untuk pengembangan ke depannya, ya, kita kan tahu dalam mengembangkan usaha itu perlu banyak hal yang dibantu, ya kan, berkaitan dengan pengembangan usaha. Menurut Mbak Desi nih, untuk usaha Mbak Desi yang sedang Mbak akan kembangkan ini, kira-kira 3 bantuan apa yang Mbak Desi paling perlukan? Saya lebih ke ini sih, lebih ke 2 hal, Man. Jadi yang pertama itu modal usaha. Ketika modal usaha itu ada, kita bisa mengembangkan usaha kita. Karena bahan-bahan modal yang digunakan untuk berusaha ini kan bermacam-macam. Seperti saya misalnya kain. Nah, kain itu kan harus beli dengan jumlah yang per meter, berapa meter gitu kan. Nah, itu perlu dibutuhkan modal yang mencukupi gitu. Kemudian dengan adanya modal ini, ketika kita bisa mengembangkan usaha, nah harapannya itu saya bisa membuka lowongan pekerjaan gitu. Jadi saya bisa mendapat bantuan tenaga yang nantinya itu bisa mempercepat usaha saya dan banyaknya produksi dari usaha saya ini. Jadi lebih. Jadi ke sumber daya ya, sumber daya dana dan sumber daya manusia. Oke. Lalu Mbak Desi, kita kan sama-sama tahu ya kalau tidak ada yang tahu kapan pandemi ini berakhir atau kapan kita kembali seperti dulu waktu pandemi ini belum ada. Ya kan, kita kan sama-sama nggak tahu. Nah, sementara Mbak Desi itu kan sudah memutuskan salah satu strateginya adalah diversifikasi produk. Kalau dulu fokusnya aksesoris, sekarang fokusnya ke masker dan lain-lain yang lebih dibutuhkan dalam kaitannya dengan protokol kesehatan. Kira-kira kapan kembali ke produk-produk aksesoris tadi itu, kira-kira kapan, Mbak? Kapan mereka akan dibuat lagi gitu kira-kira? Sebenarnya saat ini saya juga bisa sih membuat produk itu lagi, karena cuma
orang saat ini kan lebih membutuhkan apa yang dia butuhkan seperti masker gitu kan, sedangkan seperti aksesoris, tas seperti itu kan lebih kurang apa ya manfaatnya gitu loh di saat seperti ini gitu. Jadi saat ini kayak misalnya saya masker gitu kan, jadi saya kayak memberikan promosi, jadi saya juga lebih apa ya juga mempromosikan produk saya seperti gantungan kunci. Nah dengan misalnya beli 5 masker dapat gantungan kunci. Nah ini loh saya juga jualan gantungan kunci seperti ini. Nah kalau mau beli gantungan kuncinya aja bisa gitu. Oh, kayak gitu ya. Jadi Ya. tetap masker ini jadi pintu masuk ya, pintu masuk untuk Iya. memperkenalkan produk-produk lainnya begitu. Tapi Iya. secara umum sebenarnya aksesoris dan bentuk-bentuk kerajinan tangan yang selama ini sudah dibuat itu tetap ada ya di samping Ya, tetap ada. masker dan lain-lainnya itu. Oke, terima kasih Mbak Desi untuk kesediaannya cerita kepada kita. Semoga pengembangannya tetap lancar ya. Semoga promo-promonya melalui WhatsApp, melalui Instagram bisa menjangkau lebih banyak pelanggan, dan semoga cerita Mbak Desi ini yang didengarkan oleh kita-kita yang mendengarkan ini bisa menjadi inspirasi, dan kita makin yakin ternyata kita tetap bisa bertahan dalam suasana seperti ini. Gitu ya Mbak Desi ya? Ya. Oke, terima kasih sudah bersama kami dan lancar terus usahanya. Dan untuk sesi wawancara hari ini saya tutup dengan mengucapkan terima kasih kepada semua yang sudah mendengarkan obrolan kami hari ini. Semoga bisa menginspirasi banyak orang. Kami mengundang untuk memberikan like kepada video ini, dan tentu saja mari subscribe ke channel kami karena dalam channel ini banyak wawancara-wawancara dengan para pelaku usaha yang kami lakukan, tidak hanya dari Indonesia, tapi dari seluruh belahan dunia lainnya. Terima kasih, selamat bekerja, dan stay tune semua.